Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Ramadan Wahyudin, NIM 15200-107, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional. Yaitu istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan menurut Thomas Kuhn. Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan suatu mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dan merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Suatu paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. A. Pengertian paradigma. Nomenklatur paradigma berasal dari bahasa Latin, yakni para dan deigma. Para berarti di samping, di sebelah, dan dikenal, sedangkan deigma berarti suatu model, teladan, arketip, dan ideal. Dalam masalah populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dalam suatu bidang tertentu. Paradigma seringkali diartikan sebagai suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Hendi Sari Ahimasa Putra 2009 mendefinisikan paradigma sebagai perangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. 1. Tujuan negara hukum formal adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperlihatkan konsep berikut ini. 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. 3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Esensinya, gerakan reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan menuju kondisi serta keadaan yang lebih baik. Secara etimologis, reformasi berasal dari kata reformation, dari akar-akar reform. Sedangkan secara terminologi, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang bertujuan mengatur ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada format atau bentuk semula yang sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.
Reformasi juga diartikan sebagai pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Terima kasih apabila perkataan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.